Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita masih bisa menjalankan rutinitas kita sebagai hambanya, yaitu menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembari mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut sejatinya dan kita berkumpul nantinya dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah kewajiban mencari rezeki yang halal. Sebagai manusia, kita diwajibkan untuk mencari nafkah dalam menjalani kehidupan ini, sehingga manusia ini kadang-kadang mencari asal mencarinya saja, yang penting dapat. Maka apapun yang didapatkannya ataupun apa yang dihasilkannya, itulah untuk mencukupi keluarganya. Di dalam ayat suci Al-Quran, mencari rezeki ini dituntut untuk mencari rezeki yang halal, sehingga di dalam Al-Quran dicantumkan rezeki yang halal thayyibah itu tercantum sebanyak 4 kalimat, sebanyak 4 tempat dan 4 surat. Yang pertama disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah segala yang ada di permukaan bumi yang halal baik-baik, dan jangan ikuti setan, karena sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kamu. Ayat ini menginspirasi bagi kita bahwasanya segala yang ada di permukaan bumi ini adalah halal, kecuali nanti ada nas-nas yang mengharamkannya ataupun ada yang memudaratkan dalam hal tersebut. Dalam tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy menyebutkan ayat ini diwajibkan kepada seluruh manusia, baik muslim ataupun non-muslim, untuk mencari rezeki yang halal. Karena rezeki yang halal ini
dan begitu juga ada yang mubah. Dan begitu juga dalam rezeki yang halal ini bukan halalnya saja yang harus kita cari. Kenapa? Kadang-kala yang halal ini baik bagi kita, dan kadang-kala yang halal ini tidak baik bagi kita, tergantung kondisi kesehatan kita. Sehingga dia yang halal ini juga harus ikut thayyiban, halalan thayyiban. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti daging kambing. Daging kambing yang dimasak dan digulai dengan enaknya, tentu ini adalah makanan yang sangat lezat. Tetapi bagi orang yang mempunyai penyakit darah tinggi, ini adalah salah satu bahaya bagi dia untuk memakan daging kambing tersebut. Walaupun dia halal, tetapi tidak baik bagi dirinya. Maka oleh karena itu, sekalipun kita mencari yang halal, tetapi harus baik juga untuk diri kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu untuk menghiraukan makanan, minuman, dan begitu juga cara memperolehnya harus yang halal. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan, ya'ti 'alan nasi zaman la yubali al-mar'u ma akhadha minhu amin al-halal am min al-haram fa innaka la tujabu lahum da'wah. Akan datang nanti masanya manusia ini tidak mau menghiraukan, tidak menyepelekan apa yang diambilnya atau apa yang diperolehnya, apakah termasuk halal yang diambilnya atau yang haram. Maka ketika itu la tujabu lahum dakwah, tidak akan diistijabahkan, tidak dikabulkan lagi doa-doa mereka. Pada zaman sekarang ini banyak orang yang tidak menghiraukan cara memperoleh nafkah keluarganya. Bahkan istri orang kadang tidak mau lagi menghiraukan apa pekerjaan suaminya. Padahal kalau zaman dahulu, zaman sahabat, mereka kalau suami keluar rumah untuk mencari nafkah, si istri akan bertanya dan meminta kepada suaminya, seperti yang dikumandangkan disebutkan di dalam kitab Al-Mukhtasar karya Ibnu Qudamah. Iyyaka wa kasbal haram, jauhilah usaha yang haram. Fa inna nasbiru 'ala al-ju'i wa la nasbiru 'ala an-nar. Sesungguhnya kami sabar untuk merasakan kelaparan, tetapi kami tidak akan sabar untuk masuk ke dalam api neraka, kata istri-istri zaman dahulu. Tapi kalau zaman sekarang, yang penting makanan ada di rumah, bedaknya hafal-hafal, lipstiknya selalu merah, maka dia tidak menghiraukan lagi dari mana didapatkan oleh suaminya uang atau belanja mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah perlunya kita mencari ataupun memperoleh rezeki yang halal ini.
harus juga memperhatikan kehalalannya. Ada lagi sekarang kita perhatikan dengan modernnya IT ataupun media sosial untuk memperoleh makanan yang halal ini, untuk mendapatkan rezeki yang halal ini. Kadang-kadang mereka menggunakan media sosial tersebut. Contohnya yang kita lihat seperti mempertontonkan auratnya dengan melalui media sosial, kemudian dijual kemana-mana, maka dia akan mendapatkannya. Kita lihat juga di iklan-iklan TV, banyak sekali yang mempertontonkan. Kadang-kadang dia jual sabun ataupun jual wangi-wangian, yaitu perempuan menjual ketiaknya. Angkat itu dulu ketiaknya, dia menjual wangi-wangian. Hal ini sangat disepelekan manusia. Apabila jalannya adalah termasuk jalan yang haram, maka hasilnya juga akan haram. Bukan tujuannya saja yang, walaupun tujuannya itu baik, kalau jalannya adalah yang haram, maka itu termasuk yang haram. Dalam sebuah hadis disebutkan, man iktasaba malan, siapa yang berusaha untuk mendapatkan harta, mimma samin, daripada pekerjaan yang berdosa, fawasala bihi rahimahu, lalu dia menyambung silaturahmi, atau tasaddaq bihi, atau dia bersedekah dengannya, atau anfaq bihi, atau dia berinfak dengannya, padahal dzalika kullahu, lalu dia mengumpulkan seluruhnya, faqudiba bihi fi jahannam, maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Artinya, apabila kita mencari sebuah sesuatu, mencari nafkah, mencari rezeki dengan cara yang haram, misalkan itu adalah mencuri, lalu kita sedekahkan hasilnya, ataupun kita mencuri lalu kita infakkan ke masjid, tujuannya adalah baik, tetapi jalannya adalah salah, maka hasilnya tetap salah, haram. Misalkan kita adalah jualan, kita seperti jualan biasa-biasa saja, jualan kedai, tetapi kita menjual lem kambing. Apabila kita jual lem kambing ini kepada orang yang tepat, dia akan menggunakannya dengan tepat. Lem kambing ini adalah halal. Tetapi kalau kita umpamanya menjualnya kepada orang yang kurang tepat, seperti anak-anak ataupun remaja, mereka menggunakannya mengisap lem kambing. Istilahnya kalau zaman di tempat kita mengisap lem, pergi ke bawah karet pohon karet sana, ataupun pergi ke bawah pohon kelapa sana, lalu mengisap lem sehingga mereka oyong, pusing, mereka bilang anak mereka sudah tenang. Untuk mendapatkan ketenangan itu mereka mengisap lem tersebut. Apabila kita ketahui hal tersebut, maka yang menjualnya pun termasuk berdosa. Maka disebutkan dalam Quran, al-i'anatu 'ala maksiat fa huwa haram. Menolong orang untuk melaksanakan maksiat itu adalah haram. Maka oleh karena itu, hal-hal yang sepele seperti ini seharusnya kita harus menghindarinya, supaya kita mendapatkan yang halal dan thayyiban, sehat dunia akhirat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, pada zaman sekarang ini yang sering kita lihat pemuda, begitu juga orang-orang tua yang menggunakan HP-nya
di mana-mana, baik di desa maupun di kota. Sebenarnya kalau di kota ini sudah banyak kita lihat yang ditangkap oleh polisi, tetapi karena di desa-desa ini masih kurang pengawasan, sehingga dengan datangnya corona ini manusia berpikir untuk berjudi online. Di mana-mana sekarang sudah ada yang namanya jualan chip. Sekalipun Anda hanya jualan chip saja, tidak melakukan judi online, maka yang menjual dan yang melakukan judi akan mendapatkan dosa. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama, ayat yang menganjurkan kita wajib mencari rezeki yang halal lagi thayyib. Halal dan thayyibah. Ayat yang kedua di dalam surat Al-Maidah ayat 88 mengatakan, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, dan makanlah apa yang telah direzekikan kepada kamu yang halal lagi baik. Di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan, asbabun nuzul ayat ini adalah ketika beberapa sahabat Nabi merasa terganggu dalam peribadatannya. Mereka tidak puas beribadah di siang dan di malam hari karena mereka banyak makan daging. Ternyata makan daging ini menambah hasrat untuk selalu dekat sama istri. Kalau dekat sama istri terus, maka mereka terhalang untuk melaksanakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat ini menjelaskan agar manusia ini jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu melampaui batas ketika mereka mendapatkan yang halal. Walaupun kita bisa, walaupun kita mempunyai uang yang banyak, kita bisa membelinya, tetapi kita jangan rakus terhadap yang halal tersebut. Karena mulai dari muda sampai tuanya, di muda dia sudah mencari nafkah, sudah mengganti kemana kesana kemari untuk mencari halal, untuk mencari duit, untuk mengumpulkan uangnya. Tetapi ketika dia tua, setelah dia mendapatkan kekayaan tersebut, ketika dia tua, dia mendapatkan penyakit rematik. Kalau kita spasi kalimat rematik ini, jadilah dia rem antik. Kalau sudah datang rem antik ini, semuanya sekalipun halal, tak bisa lagi dimakan. Kita lihat daging kita mau, tapi tak bisa dimakan. Ada namanya rem antik. Stop semua makanan. Walaupun Anda bisa memakannya, tetapi tidak cocok bagi kondisi kita. Maka perlu bagi kita melihat, begitu juga memperoleh cara yang halal ini. Jangan hanya halalnya saja, tetapi kita lihat juga kondisi kita. Bisa nggak menerima? Bisa nggak memasukkan makanan tersebut ke dalam mulut kita? Kadang-kadang itulah karena kerakusan ini kita tidak menghiraukan kesehatan. Yang penting seluruh makanan bisa masuk ke dalam mulut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga dalam surat Al-Anfal ayat
69. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut, karena sudah dihalalkan harta ghanimah, maka kita boleh mengambilnya sesuai dengan jatahnya. Dan ayat yang terakhir dalam surat An-Nahl ayat 114 disebutkan, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah sebagai daripada yang telah direzekikan kepada kamu, direzekikan Allah kepada kamu yang halal lagi baik, dan syukurilah nikmat Allah yang mana kamu telah menyembahnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 surat dan 4 ayat yang menggabungkan antara halal dengan thayyibah yang harus kita perhatikan ketika kita mencari rezeki. Sehingga Buya Hamka mengatakan dalam kitab tafsirnya, halal dan thayyibah ini harus baik dalam tubuh kita, berarti dia baik dalam jiwa dan rohani kita. Karena dengan halal dan thayyibah ini kita bisa menambahkan ketenangan dalam jiwa, rohani dan jasmani. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat tersebut maka ada hikmahnya untuk mencari rezeki yang halal ini. Yang pertama, dengan rezeki yang halal maka doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, ada seorang laki-laki, thumma dzakara rajulun yutilu as-safa as'asa akbar yamuddu yadayhi ila as-sama. Ada seorang laki-laki ketika dia mengangkatkan tangannya ke atas, ya Rabb, ya Rabb, wa ma ta'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajab lah. Ketika dia memohon kepada Allah, padahal makanannya adalah makanan yang haram, minumannya dapat dari yang haram, pakaiannya dapat dari yang haram, dan makanannya juga setiap hari dia makan yang haram, maka bagaimana Allah bisa mengijabahkan, mengabulkan segala doa-doanya? Maka ketika kita doa-doa kita tidak diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus introspeksi diri. Kenapa tidak diijabahkan oleh Allah doa kita? Kenapa tidak cepat? Saya sudah berumur 30 tahun, berdoa 25 tahun, atau bisa dikatakan berdoa selama 15 tahun, tetapi perasaan doa saya belum pernah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bahan introspeksi diri kita. Kenapa selama ini doa-doa kita tidak distajabahkan Allah? Pakaian kita saja termasuk terbuat dari yang haram, atau memperolehnya adalah yang dari haram, maka doa kita tidak akan dikabulkan Allah. Begitu juga apabila kita, yang kedua, hikmah yang mencari yang halal ini adalah jiwa kita
akan bersih. Apabila kita makan yang halal terus menerus, segalanya diperoleh dengan yang halal, maka hati kita akan bersih. Seperti dalam sebuah hadis disebutkan, ala inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluha jasad kullu, apabila bagus maka baguslah jasadnya semuanya. Wa idza fasadat, dan apabila rusak fasadal jasad kullu, apabila rusak jasadnya maka rusaklah semuanya. Ala wahyal qalb, yaitu adalah hati. Apabila hati kita bersih, yaitu dengan cara memakan yang halal ataupun memperoleh segala usaha dengan yang halal, maka dia akan memperolehnya, mempunyai hati yang bersih dan selalu tenang untuk menghadapi segala masalah. Maka inilah yang dimaksudkan di dalam sebuah ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari segala masalahnya, dan Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tak pernah disangka-sangkanya. Kalau kita bertakwa kepada Allah dan kita mencari rezeki sesuai dengan tuntunannya, kita akan mendapatkan solusi dari segala masalah-masalah kita. Terkadang kita adalah orang yang kuat, tetapi tidak semuanya, tidak segala masalah itu kita tuntaskan dengan kekuatan kita. Dan terkadang kita adalah orang yang cerdas, tetapi tidak segala masalah itu kita selesaikan dengan kecerdasan kita. Terkadang kita kaya, tetapi tidak semua bisa kita bayar dengan uang. Maka oleh karena itu, dengan fondasi ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, segalanya bisa kita selesaikan dengan cepat dan begitu pula dengan tuntas dan baik. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah saudara-saudaraku sekalian, dalam mencari rezeki yang halal ini kita harus memperhatikan yang baik-baik, seperti halal dan thayyibah, sehingga kita bisa tenang, hidup jasmani dan rohani kita bisa tenang, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kali kesempatan ini. Mudah-mudahan ada keberkahan dan juga ada hikmahnya dalam pengajian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan mungkin ada pertanyaan. Udah halal, tapi kacau sama teman kita seperti daging kambing yang dibilang Ustaz tadi. Nah, itulah dia, tadi kan sudah halal. Nah, itu namanya kalau tetap kita makan, namanya rakus. Jadi walaupun dia halal, makanya disebutkan di situ halal dan thayyibah. Halalnya itu adalah dari syariat, sedangkan thayyibahnya ini adalah dari medis. Jadi kita harus memperhatikan yang halal secara syariat dan thayyibah secara medis. Jangan halalnya saja. Jadi kita harus mencari rezeki ini yang halal juga thayyib. Mencari kehalalan dari syariat dan bagus ataupun sesuai dengan kondisi kita secara medis. Makanya dalam apa ini, dalam firman Allah itu disebutkan waqul mimma razaqakumullah
sumbernya karena kerakusan. Nah, karena mereka terlalu rakus terhadap daging, sehingga masalah ibadah mereka tidak jelas lagi. Maka turunlah ayat tersebut. Jadi seharusnya kita harus memperhatikan, walaupun kita mencarinya adalah sudah susah payah, tetapi kita carilah solusi supaya memang baik untuk kondisi kita. Misalkan itu adalah kita tidak makan daging, tetapi kita makan mentimun setelah itu, ataupun kita makan daging kambing, setelah itu kita minum soda supaya lebih ringan, meringankan dan bisa menambah kesehatan jasmani kita. Mungkin seperti itu. Oke. Sekarang kita bacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatu wassalamu ala nabiyyillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya azim as-sultan, ya qadim al-ihsan, ya daiman ni'am, ya kathir al-jud, ya wasi' al-'ata. Allahumma ya muyassir kulli 'asir, wa ya jabir kulli kasir, wa ya mughni kulli faqir, wa ya muqawwi kulli dha'if, wa ya ma'man kulli makir. Yassir lana umurana ma'a rahati min qulubina wa shifaa'i maradana wa taqabbal maqsudana. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa at-tafsir, hajatuna kathir wa anta 'alimun biha wa khabir. Allahumma jammilna bil afiyah wa akrimna bit taqwa wat tuqa wassalamata 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi fakkirna wa fakkir ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghayra dhalin wa la mudillin. Arad ya'daika wa sunan yawdaika al-makhluk bikan nas wa nu'adi bi adawatika man khalafaka min khalqik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub